3초 게임. Di awal film memperlihatkan seorang siswi bernama Han Gongju sedang dicecar beberapa pertanyaan oleh para guru. Dia lalu mengangkat wajah polosnya dan mengatakan bahwa dia tidak melakukan apapun. Scene berpindah ke rumah Gongju. Terlihat dia sedang berkemas dan bersiap untuk mengosongkan rumahnya. Di situ dia dibantu oleh seorang laki-laki yang tak lain adalah mantan guru Gongju bernama Lee Nando. Gongju ternyata tinggal sendirian di rumah itu karena kedua orang tuanya sudah bercerai. Setelah selesai mengemasi barang-barang Gongju, mereka pun segera pergi naik kereta api. Kemudian terlihat Lee Nando mendaftarkan Gongju di sekolah baru khusus perempuan. Setelah selesai dengan urusan pindah sekolah, mereka lalu makan siang di sebuah restoran. Di sini Lee Nando mengatakan bahwa Gongju sementara waktu bisa tinggal di rumah orang tuanya. Dia juga memberikan sebuah ponsel yang di dalamnya hanya berisi 2 kontak, yaitu ayah Gongju dan Lee Nando. Saat di rumah orang tua Lee Nando, sebenarnya ibunya menolak menerima Gongju tinggal di rumahnya. Namun karena bujukan sang anak, akhirnya membuat ibu Lee Nando luluh dengan syarat hanya 1 minggu. Keesokan paginya Gongju mulai bersekolah. Dia mulai melakukan kegiatan seperti rajin membantu orang tua Lee Nando dan belajar berenang. Namun walaupun sudah berada di lingkungan baru, terlihat Gongju masih kesulitan untuk beradaptasi. Gongju juga terlihat trauma dan ketakutan saat bertemu pria atau ketika dirinya sedang difoto temannya. Rupanya trauma Gongju ini berhubungan dengan masa lalu di sekolah sebelumnya. Kemudian kita diajak flashback ke masa lalu Gongju. Gongju memiliki 2 orang sahabat yaitu Hwa Ok dan Dong Yun. Dong Yun adalah anak dari pemilik toko tempat Gongju bekerja. Mereka bertiga sering berkumpul dan mengobrol bersama di rumah Gongju. Suatu hari ketika Gongju sedang bekerja, Dong Yun datang dan menanyakan keberadaan ayahnya. Setelah tahu ayahnya tidak ada di toko tersebut, Dong Yun lalu mengambil beberapa botol minuman keras dan juga beberapa makanan. Di situ Dong Yun terlihat terburu-buru dengan wajah yang ketakutan. Setelah mendapatkannya, Dong Yun lalu bergegas pergi. Gongju pun hanya bisa menatap dan tak bisa melarangnya. Rupanya alasan Dong Yun mengambil barang-barang itu karena disuruh teman-teman berandalannya yang sering melakukan pembulian dan pemerasan kepadanya. Hingga suatu hari, Dong Yun membawa geng berandalan tersebut ke rumah Gongju. Awalnya tingkah mereka masih bisa dimaklumi oleh Gongju. Hingga akhirnya Gongju menjadi sangat kesal ketika mereka mulai melecehkan sahabatnya yaitu Hwa Ok. Bahkan Dong Yun yang melihatnya tak bisa melakukan apapun. Gongju yang sudah tak tahan akhirnya dengan berani mengusir mereka dari rumahnya. Tapi hal ini semakin membuat marah para berandalan tersebut. Sebagai pelampiasan mereka menyiksa Dong Yun di hadapan Gongju yang membuatnya tak bisa berkata-kata lagi. Karena semakin Gongju marah, maka semakin sadis pula berandalan itu menyiksa Dong Yun. Keesokan harinya, para berandalan tersebut membawa lebih banyak teman ke rumah Gongju. Lalu mereka memaksa Dong Yun memberikan minuman keras yang dicampur obat penenang kepada Gongju dan Hwa Ok. Setelah Gongju dan Hwa Ok tidak sadarkan diri, mereka lalu diperkosa secara bergiliran oleh seluruh berandalan yang berjumlah 43 siswa SMA. Gongju diperkosa di rumahnya sendiri. Gongju juga diancam para berandalan yang merekam kejadian itu. Mereka akan menyebarluaskan rekaman tersebut jika Gongju berani buka suara. Singkat cerita, setelah mereka mengalami insiden yang tragis itu, keduanya mengalami depresi yang sangat luar biasa. Ditambah kondisi Hwa Ok yang diketahui tengah hamil, semakin membuat kondisi mental mereka hancur. Terutama bagi Hwa Ok sendiri, yang pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meloncat ke sungai. Dari kejadian inilah kasus pemerkosaan yang terjadi pada akhirnya terungkap. Dan para pelaku pemerkosaan ditangkap oleh polisi termasuk Dong Yun. Lalu Gongju dipindahkan dari sekolah lamanya ke sekolah baru untuk melindungi privasinya. Nah, di sekolah barunya inilah Gongju ingin melupakan masa lalunya. Suatu hari di sekolah, Gongju secara tak sengaja melihat beberapa siswi tengah melakukan paduan suara. Setelah melihat dan mendengar lagu yang dinyanyikan sekelompok siswi itu, rupanya membuat Gongju tertarik. Dia pun menyanyikan lagu tersebut di kamar ganti tempat dia latihan berenang.
Secara tidak sengaja, salah satu siswi bernama Eun-hye melihat dan mendengar Gongju menyanyi. Setelah Gongju selesai ganti pakaian, Eun-hye menghampiri Gongju dan mengajaknya untuk bergabung di ekskul musik bersama teman-temannya. Eun-hye juga memperlihatkan rekaman suara Gongju saat dia bernyanyi di kamar mandi. Tetapi Gongju dengan cepat menolak tawarannya. Saat pulang sekolah, Gongju dan Eun-hye terlihat pulang bersama. Sebelum Eun-hye pergi, Gongju menanyakan apakah ponsel milik Eun-hye bisa mengakses internet. Lalu Gongju meminta Eun-hye mencarikan alamat seseorang untuknya, yang ternyata adalah alamat ibunya. Setelah sampai, Gongju mengatakan Eun-hye cukup mengantarkannya sampai di situ saja. Selanjutnya, Gongju pergi sendirian ke alamat tersebut. Setelah berpisah selama 3 tahun, Gongju sebenarnya ingin mengatakan keluh kesah yang dirasakannya. Akan tetapi sungguh malang nasibnya. Ibunya malah terlihat tidak peduli, bahkan tidak suka jika Gongju menemuinya, karena ibunya sebentar lagi akan menikah. Ibunya takut hal itu akan membuat masalah antara dia dan calon suaminya. Ibunya lalu menyuruhnya pulang dan memberikan nomor ponsel baru ibunya. Hari itu Gongju merasa sangat kecewa, karena dia merasa orang yang paling ingin diandalkan pun bahkan tidak peduli padanya. Keesokan harinya Gongju beraktivitas seperti biasa. Namun hari itu dia iseng masuk ke ruang ekskul musik. Dia mengambil sebuah gitar dan mulai memainkannya. Ternyata Gongju memiliki bakat yang luar biasa. Dia memiliki suara yang indah. Saat Gongju bernyanyi, tiba-tiba para siswi ekskul muncul termasuk Eun-hye. Mereka terlihat sangat kagum pada Gongju. Dari sinilah mereka semua tampak akrab dengan Gongju. Hal itu membuat Gongju mulai membuka hati lebih dalam dengan Eun-hye. Mereka pun semakin akrab. Eun-hye bahkan mengajak Gongju menginap di rumahnya. Bahkan Gongju sudah tidak takut di video dan difoto lagi. Singkat cerita, tiba-tiba ayah Gongju menelpon dan mengajaknya bertemu. Saat itulah terlihat sosok ayah Gongju yang bekerja sebagai seorang pelukis dan pemabuk berat. Ayah Gongju terlihat menyodorkan beberapa dokumen. Dia lalu menyuruh Gongju menandatangani dokumen tersebut tanpa banyak tanya. Bahkan Gongju juga tidak diberi kesempatan untuk membacanya. Sepulang bertemu dengan ayahnya, Lee Nando segera menelpon dan menanyakan tentang pertemuan itu. Lee Nando menjelaskan bahwa dokumen yang ditandatangani Gongju tersebut adalah petisi untuk membebaskan para tersangka pemerkosa dirinya. Keesokan harinya di sekolah, teman-teman Gongju terlihat ingin memberikan surprise kepadanya. Mereka mengupload video-video Gongju saat bernyanyi ke sebuah website. Akan tetapi hal ini membuat Gongju marah besar dan meminta mereka untuk menghapusnya. Tentu saja hal itu membuat beberapa temannya sakit hati karena mereka tulus membuat kejutan itu untuk Gongju. Singkat cerita, saat sedang berada di kelas, tiba-tiba ada seorang pria menanyakan tentang keberadaan Gongju. Setelah mengetahui Gongju ada di kelas itu, pria tersebut lalu berteriak kepada yang lainnya dan memberitahu bahwa Gongju ada di sini. Hal itu membuat sekumpulan orang tua berlari dan mengerumuni Gongju. Rupanya mereka adalah orang tua dari tersangka pemerkosa Gongju yang ingin meminta Gongju untuk mencabut tuntutan terhadap anak mereka. Dari keributan itu, seluruh sekolah akhirnya tahu rahasia Gongju di masa lalu yang ingin dia lupakan. Akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk meliburkan Gongju sementara waktu dari kegiatan sekolahnya. Gongju juga berpamitan pada Ibu Lee Nando dan memutuskan untuk meninggalkan rumah itu karena dia merasa tidak enak jika terus tinggal di sana. Dia takut banyak orang tua dari tersangka dan wartawan mencarinya ke rumah tersebut. Setelah pergi dari rumah itu, Gongju memutuskan bermalam di sebuah penginapan. Dengan kondisi yang kebingungan, dia lalu menghubungi ayahnya. Namun ayahnya mengatakan bahwa dia sudah membereskan semuanya dan mengatakan agar Gongju tidak perlu khawatir. Di dalam telepon terdengar ayah Gongju sedang mabuk berat. Hal itu membuat Gongju sangat kecewa dan sedih, karena ayahnya lah yang sudah menjual tanda tangan Gongju. Sebagian orang tua para tersangka ternyata sudah membayar ayah Gongju. Sementara para orang tua lain yang kondisi keuangannya tidak baik, hanya bisa mengejar Gongju dan meminta untuk menandatangani petisi pembebasan putra mereka. Akhirnya Gongju menelpon Lee Nando untuk meminta bantuannya. Namun Lee Nando sudah tidak bisa membantunya lagi, karena masalah ini sudah terekspos luas akibat kelakuan ayahnya. Terlihat sikap orang tua Gongju sangat mengecewakan. Ibunya yang sibuk mencari calon suami baru, lebih memilih melupakan kasus anaknya. Sedangkan ayahnya yang suka mabuk-mabukan, ujung-ujungnya malah menerima uang dari keluarga pelaku dan tidak peduli dengan keadilan putrinya. Pada akhirnya, Gongju yang malang memutuskan untuk pergi ke sebuah jembatan dan memilih bunuh diri mengikuti sahabatnya.